is the Spirit who makes us one. We love the Father and adore the Son. Behold, blessed Trinity, you are. Renungan kita. Hai umat, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut pada Tuhan, pujilah Tuhan. Berhala buatan manusia mempunyai mulut tapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tapi tak bernapas. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, saudara-saudara lintas iman dan lintas agama, saudara-saudara lintas suku, lintas bangsa, saudara-saudara setanah air, dan semuanya, saudara-saudara dalam kemanusiaan. Mazmur 135 ayat 15 sampai 21 merupakan ungkapan dari pemazmur tentang suatu perbandingan antara Tuhan yang mereka sembah dan objek penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengakui dan menyembah Tuhan, yang tidak menyembah Tuhan yang sama dengan pemazmur atau komunitas iman yang menyembah Tuhan, yang menyembah Allah yang mereka pahami sebagai Yahweh atau Tuhan. Menurut mereka, menurut pemahaman iman pemazmur dan komunitas imannya, Tuhan yang mereka sembah beda dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang lain atau mereka yang tidak termasuk dalam komunitas umat Tuhan. Di luar penyembahan kepada Tuhan Allah mereka itu, komunitas iman pemazmur menyebutnya sebagai berhala, sebagai Allah buatan manusia, buatan tangan manusia. Dalam ayat 15, Allah yang hanya ada di satu tempat atau Allah yang banyak dan berada di banyak tempat. Dalam pandangan mereka bahwa setiap suku ataupun subsuku mempunyai Allah sendiri. Allah sendiri itulah Allah yang dibentuk oleh tangan manusia. Nah, menurut pemazmur dalam bacaan kita, Allah yang seperti itu walaupun mempunyai mulut tapi tidak berkata-kata, terlihat dengan mata tapi tidak melihat, terlihat punya telinga tapi tidak mendengar, terlihat memiliki mulut, hidung tapi tidak bisa bernapas. Allah bangsa-bangsa terlihat dengan mata. Namun Tuhan yang pemazmur sembah, yang pemazmur imani, justru tidak terlihat. Tidak terlihat dengan mata, ya. Tapi menurut iman mereka, walaupun tidak terlihat, tapi mendengar umat, melihat umat, ya, menolong umat, dan melakukan banyak hal kepada umat. Itu pandangan iman pada masa lalu. Dan
hal yang seperti itu terwariskan sampai kekinian kita. Ada pandangan bahwa di luar iman kita, di luar Tuhan yang kita sembah, ya, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang sama dengan kita dianggap sebagai tidak bertuhan, tidak memiliki Allah, dan seterusnya. Ya, apalah itu warisan ajaran yang kita dapatkan, saya tidak persoalkan seperti itu. Tapi saya melihat bahwa pandangan iman seperti itu atau mungkin saja terjadi dalam diri Anda dan saya sekarang ini, itu sah-sah saja. Namun dalam Mamazul ini saya ingin menunjukkan kepada saudara sekalian bahwa walaupun ada begitu banyak Allah tanda kutip ya yang disebut berhala ini, atau begitu banyak sebutan untuk Tuhan dan yang lainnya, atau ada sebutan bahwa inilah Tuhanku, inilah milikku, inilah kekuatan atau pusat penyembahanku, inilah andalanku dalam hidup dan kehidupan, ya, yang terlihat, terbentuk, oke lah ya itu. Tapi tidak sebanding dengan apa yang diamani oleh umat Tuhan pada masa lalu tentang Tuhan yang akbar itu, Allah yang maha kuasa itu. Ya, ia memang tidak terlihat, tapi ia melakukan banyak hal untuk umat. Namun saudara-saudaraku, walaupun ada perbedaan itu, pemazmur tidak menunjukkan ada suatu bentuk ketidaksukaan kepada orang yang tidak menyembah Tuhan. Pemazmur tidak menunjukkan diri sebagai orang-orang yang membenci atau menganggap rendah orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang sama dengan dirinya. Pemazmur juga tidak menunjukkan atau tidak memperlihatkan hal-hal yang bersifat ketidaksukaan, benci, dendam, atau merendahkan orang-orang yang tidak menyembah seperti ia sembah. Nah, itu yang harus terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Kita mendapatkan warisan penyembahan, warisan ajaran tentang Tuhan yang kita sembah, nama Dia, cara menyembah, ritus yang kita lakukan. Sementara orang lain pun juga seperti itu. Ia mendapatkan warisan ajaran, ia mendapatkan hal-hal yang harus ia kerjakan dalam hidup dan kehidupan sesuai dengan ajaran iman yang dia dapatkan. Dan terlihat bahwa di dalam kebersamaan sosial itu, walaupun sama-sama sebagai manusia dalam komunitas bersama, dalam kebersamaan, tapi ia mempunyai tujuan penyembahan, objek penyembahan yang beda, mungkin saja dengan kita atau dengan sekitarnya. Nah, Pemazmur menunjukkan bahwa kebersamaan secara manusia dalam komunitas, dalam interaksi itu harus terjadi, walaupun Tuhan yang disembah itu, sapaan terhadap nama Tuhan yang disembah itu beda. Pemazmur sekali lagi mengajarkan kepada kita sekarang ini, ya, apapun terjadi di dalam perbedaan apapun, termasuk beda dalam menyapa Sang Maha Kuasa, tidak menjadi alasan untuk membuat satu keterpisahan, pemisahan, benci, dan tidak suka satu sama lain. Alasannya sederhana, manusia itu sama-sama ciptaan, sama-sama saudara di dalam kemanusiaan, sama-sama manusia di dalam kesetaraan, kebersamaan, dan lebih dari itu. Pemazmur juga menunjukkan bahwa apapun alasannya, apapun perbedaannya, sebagai manusia sama-sama adalah ciptaan Tuhan. Itu yang menyatukan manusia dimanapun ia berada. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita membangun narasi dan orasi kebersamaan sebagai saudara di dalam kemanusiaan, bukan saudara dalam perbedaan-perbedaan.
perbedaan yang menghancurkan, yang bisa memisahkan setiap persekutuan sebagai umat dan sebagai manusia di dalam kemanusiaannya. It is